Esa, maha sempurna, maha tahu, tetapi dia tidak menjelaskan dan menuliskan di mana dia menciptakan Adam. Lalu bagaimana umat Islam bisa tahu di mana Adam diciptakan? Dari mana? Kalau dari tanah itu ada ayatnya. Iya, tanah. Tetapi di mana dia ciptakan? Posisinya, Ya letaknya. posisi kan di yang mana? ditanyakan kan. Kalau posisi Ya, itu di mana? wallahu a'lam, hanya Allah mengetahui. Kan kayak gitu. Nah, kalau posisi seperti itu, kalau kamu tanya posisi, Iya. tapi kalau tanya bahannya, ya tanya bahannya ada disebutkan Allah dalam Al-Quran. Quran surah apa? Quran surah Al-Baqarah. Gitu. Oke, baik, Al-Baqarah. Baik. Dari apa dia ciptakan? Dia di mana? Lah, Anda nanya pula di mana gitu. Mm-mm. Tempatnya itu kita hanya Allah mengetahui gitu. Tapi bahannya itu dari tanah. Coba kayak gini. Contoh Quran surah Maryam ayat 59. Inna masalah Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Jadi diciptakan dia dari tanah kata Allah. Maka aku berfirman, jadi, maka jadilah. Waktu Oke, pertama kali dia baik. kalau Anda menanyakan posisinya, wallahu alam gitu. Ya. Kalau menanyakan posisinya, berarti memang Allah tidak tahu di mana bukan dia tidak tahu, menciptakan Adam ya. dia bikin. Iya. Kok tidak tahu? Tetapi di mana? Oke, terus di mana Kok dia tidak tahu? ditempatkannya? Iya. Karena begini, loading mengatakan bahwa Adam diciptakan di surga. Saya meminta loading buktikan secara data ya, data yang faktual ya, di mana di ayat tertulis di Quran itu bahwa Adam diciptakan di surga. Mungkin kamu bisa bantu untuk menjawab. Karena loading Saya berkata nggak ini. bahwa di surga, Nggak punya, tetapi loading kalau tidak nggak bisa punya membuktikan. kalau nggak punya referensi, saya wallahu alam gitu. Lah, bagaimana Tuhan yang sempurna, maha tahu, maha detail, Ya hanya Allah yang mengetahui. tetapi banyak hal yang dia ciptakan kok tidak sempurna. Di mana kesempurnaannya, Bang? Contoh, tidak tahu di mana dia menciptakan Adam. Tidak tahu istrinya Adam namanya siapa, ya. Tidak tahu yang disalib itu siapa diserupakan. Nah, ini ambigu namanya. Bagaimana yang diklaim maha tahu, maha sempurna, tetapi kok tidak memberi penjelasan secara detail di mana ciptakan manusia, ya? Lalu Ditempatkan di mana? Makanya saya minta bukti yang valid. Di mana Quran yang diklaim bahwa kitab penyempurna. Allah maha tahu, maha penyempurna. Coba tolong jelaskan kepada kami umat Kristen. Di mana Tuhan menciptakan Adam? kalau saya yang menjawabnya tadi sudah pakai dalil kan gitu. Pakai dalil. Iya, oke. Kalau saya. Baik. Nah, kalau masalah tanah itu dibentuk dari mana? Memang tanah itu diambil dari tanah bumi, memang. Gitu. Cuma waktu waktu membentuk itu, nah itu di mana kan kayak gitu kata Anda kan? Membentuknya. Yang membentuknya itu Allah Ta'ala, saya. Itu urusan Allah. Tanahnya diambil Allah gitu. Ada yang bilang di surga memang. Ada kayak gitu. Terus? Ya, makanya saya pengen tahu. Karena klaim Islam bahwa Adam itu diciptakan di surga. Makanya saya mau minta bukti di mana ayatnya tertulis bahwa Adam itu diciptakan di surga gitu, Bang. Iya tahu saya. Makanya kalau diletakkan di surga kan ada pendapatnya seperti itu kata saya. Kalau bahannya saya bisa gitu.
menjabarkan karena ada bahannya diambil Allah dari tanah untuk menciptakan Adam. Nah kalau kamu tanya posisinya, Iya. apakah Allah menciptakan manusia Adam itu di arsy atau di mana? Tuh wallahu alam bagi saya gitu. Itu urusan dia. Oh, baik. Ya sudah. Karena memang ya itu kan ranah keimanannya Abang, saya enggak mau terlalu jauh, enggak apa-apa lah. Oke, pertanyaan saya, nah ketika Tuhan menciptakan Adam itu, Tuhan tempatkan Adam di mana? Ketika apa? Iya, ketika Tuhan sudah ciptakan Adam, lalu Tuhan tempatkan dia di mana? Nah, kalaunya sudah diciptakan Adamnya, ada dikatakan dia Adam ditempatkan di surga. Nah, kayak gitu. Sudah jadi nih ya, Oke. bukan posisi gitu. Baik, Sudah jadi bukan Ya. posisi. baik. Baik. Artinya setelah dia ciptakan Adam ditempatkannya di surga. Oke, tolong Abang buktikan di mana ya Adam itu ditempatkan di surga ya. Lalu surga itu seperti apa? Di dalam surga itu ada apa di sana? Baik. Nih, saya kasih ayatnya ya. Quran surah Al-Baqarah. Sabar ya teman-teman. Kita pakai data teman-teman. Nanti kita kan bisa juga nanya sama dia, santai lah. Nih, kita baca dulu ya tentang sejarah Nabi Adam sedikit yang dikisahkan oleh Al-Quran. Mana ini? Balik kameranya bentar, ya. Putar kamera mana? Nah, nih. Jadi di sini saya ini dulu ya, saya baca dulu. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jadi di situ dikatakan dan kami berfirman, hai Adam, diamlah oleh kamu dan istrimu surga ini. Surga. Oke. Surga ini dan makanlah makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai dan janganlah kamu dekati pohon ini, jangan menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Terus lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Nah tuh. Dalil. Oke, baik. Baik, abang ya. Jadi abang menerangkan bahwa ya. Adam dan Hawa itu di surga ya. Terus digelincirkan oleh iblis Iya, baik, ada ayatnya dikeluarkan dari surga. Okay. Kan Anda tanya nih ayatnya. Oke, baik. Baik, abang. Abang menarasikan bahwa ia digelincirkan oleh iblis di surga kan? Artinya saat itu iblis juga ada di surga? Enggak, iblis itu bukan ada di surga. Dia menyeru. Terus? Salah Anda. Lah. Terus bagaimana? Salah. Di mana ada Iblis itu dia cuma menyeru hawa nafsu. Tidak bisa dia iblis itu ke surga, nggak bisa. Dia hanya menyeru lalu memainkan hawa nafsunya Adam dengan Hawa. Bukan yang masuk ke dalam surga lalu ngomong, kagak. Baik. Oke, baik. Caranya bagaimana iblis itu berseru kepada Adam? Bagaimana caranya iblis itu berseru kepada Adam dan Hawa? Caranya bagaimana? Itu cara iblis. Tanya iblis gitu. Kayak gimana? Itu cara iblis. Oke, baik. Nggak apa-apa. Oke.
Baik. Nggak apa-apa. Itu ranah imannya abang, nggak masalah. Tetapi Ya, kalau di dalam itu Alkitab itu ya, bukan sudah bukan ditulis ini, oleh bukan Nabi hal yang Musa. fundamental gitu. Ya. Apa yang dituliskan oleh Musa itu diperintahkan oleh Tuhan sendiri ya. Tuhan sendiri loh yang memerintahkan kepada Musa untuk menulis sejarah penciptaannya dia, ya. Dan manusia itu, Adam itu diciptakan di bumi itu pada hari yang terakhir, hari yang ke-6, ya. Setelah Tuhan menciptakan penerang, Tuhan menciptakan semua laut, air, tanah, dan Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk menjadi makanannya Adam dan Hawa nanti. Semua Saya akan tanya diciptakan itu di nanti. bumi ya. Nah, Oke, terus. oke, baik. Setelah ia menciptakan segala sesuatu, sudah disiapkan untuk makanan buat Adam dan Hawa, baru dibuatlah manusia, ya. Dan diciptakannya di bumi. Saya bacakan ayatnya ya. Di mana? Coba Oke, baik. Di kita lihat. Kejadian, baik. Ya, kita bacakan ya dulu ya di Kejadian 1 ayat 26. 1 ayat 26. Itu awal Kejadian tuh. 1 ayat 20. Ya. Saya bacakan ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Dikatakan bahwa di seluruh bumi. Bumi itu ada di mana, abang? Apakah di surga? Dikatakan Lanjut dulu. Ya, oke, baik. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat yang ke-28-nya. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah dan taklukkanlah bumi. Penuhilah dan taklukkanlah bumi. Adam diciptakan di mana, bro? Di surga? Di bumi, ya. Oke. Taklukkanlah bumi. Berkuasalah atas ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Berfirmanlah Allah, lihat, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang menghasilkan biji di seluruh muka bumi. Ya, ada bumi lagi ya. Terus? Dan segala pohon yang buahnya berbiji, semua itu menjadi makananmu. Jadi Tuhan menciptakan manusia di bumi, segala penyediaannya itu di bumi. Oke, tidak dikatakan di surga ya. Berarti jelas. Anda nggak ngerti jawaban saya. Kok nggak ngerti? Kan abang bilang di surga. Kalau yang di bumi ini udah berbentuk dia Adamnya. Kayak gimana sih? Oh, jadi ketika sebelum dia berbentuk di mana? Kalau udah diturunkan itu berupa manusia, kan kayak gitu. Kalau Jadi, waktu di surga itu, apakah memakai jasad itu? Ayo coba Oke, di mana? Sebentar. Di mana Tuhan menciptakan sebelum menjadi jasad di bumi? Lalu bagaimana keberadaan Adam itu sebelum menjadi jasad? Tuhan mengambil tanah di bumi lalu menciptakan Adam, posisinya wallahu alam, kan kayak gitu. Nah, habis itu kan dia letakkan di surga. Nah, bentuknya tidak dijelaskan seperti apa. Oke? Apakah sudah berdiri seperti manusia? Lalu ditiupkan firman, lalu jadi. Habis itu, karena dia digelincirkan oleh setan, oleh iblis, maka dia diturunkan ke dunia. Kayak gitu. Surga itu posisinya di mana, bro? Surga itu posisinya di mana? Kayak gitu ceritanya. Iya, surga itu posisinya di mana? Posisi surga di samping Sidratul Muntaha. Nih ayatnya. Ada saya ayatnya. Kasihan deh lo. Kalau ayat sambil lengkap. Bentar. Surah An-Najm. Bentar ya, saya cari surah An-Najm. An-Najm. As-Saff, Al-Falaq, At-Tahrim, Al-Qalaq, Al-Ahqaf, Marik. Loh, mana An-Najm ya?
Ustaznya bingung. Bentar, kecepatan ini. An-Najm. Saya sudah Kayaknya bilang, surah nama surah saya sudah An-Najm bilang 53. loading Nah, nggak sanggup menjawab saya. Apa mudah kali pertanyaanmu ini? Iya. Apa pertanyaan kamu ini pertanyaan mudah bagi saya. Oke. Nih, warna jumi idza hawa, dan bintang ketika terbenam. Madolla sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah diucapkannya Al-Qur'an menurut kemauannya atau hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh malaikat Jibril yang sangat kuat. Zumirrotim pestawa, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Wahuwa bil ufukil a'la, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Tumadana fatadalla, kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi. Fakana qaba qausaini au adna, maka jadilah dia di dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Fa'auha ila ma'abdihi ma'auha, lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah diwahyukan. Maka zabal fuadu wa ra'a, hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Nih, apa tumarunahu ala ma yara, maka apakah Apa yang kamu musyrik bacakan Mekah? ini, Yusuf? Bentar, bentar. Hendak Apa yang kamu membantah bacakan? tentang apa yang dilihatnya. Saya mau menyampaikan di mana surga itu, tapi saya mau dari awal bacanya gitu, biar kamu paham ceritanya. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli. Indah Sidratil Muntaha, yaitu di Sidratil Muntaha. Indah Jannatul Ma'wa, di dekatnya ada dua surga. Tuh, ada dua surga tempat tinggal. Ada dua surga, guys. Jadi ada dua surga, guys. Ada dua surga, guys. Tuh, ya. Ternyata di Islam ada dua surga. Nah, Islam punya dua surga loh. Islam punya dua surga. Banyak tingkatan surga dalam Islam, banyak. Bukan cuma dua. Oke. Wih, ternyata banyak surganya Islam. Iya, tingkatan derajat surga itu banyak. Dalam Oke, Islam. baik. Ya, Bang Yusuf. Yesus 7, berkata, ada 7. ya, Yesus berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, ya, selain anak. Artinya tidak ada seorang pun yang pernah ke surga, bro. Hanya satu saja yang dari surga. Sebentar. Hanya satu saja yang dari surga. Tadi kan Anda bertanya sudah. Lalu saya menjawab, saya pengen tanya lagi, oke? Saya pengen tanya kamu, boleh? Boleh. Nah, makanya kan saya sudah jawab tadi. Saya mau bertanya sama Ya. kamu sekarang. Ya, enggak masalah. Walaupun jawabanmu tidak memuaskan saya, karena saya pikir Saya bahwa bukan jawabanmu pemuas tidak kamu. relevan. Ya. Saya bukan Karena pemuas jawabanmu kamu. tidak relevan. Karena apa? Tidak relevan Jawabanmu bagi tidak Anda. relevan. Karena apa? Ya. Karena saya pakai Quran, tidak relevan bagi Ya. kamu. Enggak masalah. Oke, enggak apa-apa. Itu ranah keimananmu. Gampang saya menjawab milikmu itu. Kok Bang Loding nggak bisa jawab katanya? Mana nggak bisa jawab Bang Loding? Pasti bisa jawab Oke. dia. Baik. Coba satu pertanyaan sebelum saya pamit karena saya mau jemput istri saya. Nanti kita lanjut lagi. Coba nggak pertanyaannya mau apa? ditanya Iya. dia. Enggak, iya pertanyaannya dulu. Kasih pertanyaannya Nggak dulu. mau ditanya dia. Baik. Kalau Iya, pertanyaan. kalau Taman Eden itu di bumi, di mana? Provinsi apa Oke, baik. Oke, baik ya. Jadi gini ya, itu kan sudah ribuan, kurang lebih 6.000 7.000 tahun yang lalu ya. Waktu Tuhan menciptakan alam semesta. Taman Eden itu, kalau kamu googling sekarang itu sungainya itu masih ada, namanya Sungai Efrat. Nah, Taman Eden itu sebentar, iya. Taman Eden itu berada di Timur Tengah ya. Persisnya di sekitaran di sekitaran Irak ya. Sekitaran Irak. Anda boleh tanya Google ya. Googling Taman Eden itu tanah Sungai Efrat itu berada di mana ya? Kamu
cek saja Sungai Efrat itu berada di mana. Nah, di situ kamu akan tahu bahwa disitulah sebenarnya letak Taman Eden itu ya. Berlokasi di Timur Tengah, di daerah sekitaran Irak situ. Ya. Nah, itu clue-nya. Saya akan naik lagi sebentar setelah saya jemput istri saya ya. Kurang lebih setengah jam ya, kurang lebih setengah jam, 1 jam saya naik lagi. Itu PR buat kamu ya. Saya juga akan membuktikan dalil-dalil tentang penciptaan Adam di bumi. Oke? Sampai jumpa sebentar lagi. Tuhan Kabur berkati. kamu. Nanti naik ya? Nanti saya naik sebentar. Oke. Saya naik sebentar. Heran saya.